Tidak ada satupun ruang publik yang aman, terutama bagi kaum rentan seperti wanita dan juga anak-anak. Berdasarkan catatan tahunan 2022, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita mengatakan terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 50% di tahun 2021 dari tahun 2020. Sebagai seorang perempuan, saya dan juga Anda sangat mungkin menjadi korban berikutnya. Berdasarkan survei Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA 2022, salah satu ruang publik yakni transportasi umum menjadi 3 posisi teratas terjadinya pelecehan seksual. Setidaknya ada 4 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Nggak tahu kenapa di sebelah saya bapak saya masuk tangannya gitu di sela tas dengan rok gitu. Bapak-bapak kayak menyenggol terus dia kayak gesek-gesek paha dia kayak gitu-gitu. Psikolog klinis Cassandra Putranto mengatakan, pelecehan ataupun kejahatan seksual bisa menyebabkan dampak psikologis yang berat bagi korban. Menurut Cassandra, dampak yang dialami setiap korban berbeda. Bisa jadi itu akhirnya membebani pikiran mereka, mulai muncul perasaan tidak nyaman, perasaan takut, kemudian merasa dilecehkan, merasa tidak dihargai, bisa jadi kemudian down, sedih. Kan mereka mengalami re-experience karena ini berupa trauma. Menurut Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Siti Aminah Tardi, masih ada hambatan yang menjadi penyebab kasus pelecehan seksual jarang dilaporkan. Salah satunya pada sistem peradilan. Karena keterbatasan alat bukti, ya, kemudian juga pelayanan dari aparat penegak hukum, gitu, yang mungkin belum memandang pelecehan seksual sebagai sesuatu yang serius, gitu ya, masih dianggap remeh. Meski demikian, Siti menambahkan terdapat 3 metode untuk menghadapi pelecehan seksual di transportasi umum, yakni ditegur, dialihkan, dilaporkan. Ia menegaskan pentingnya mengedukasi perempuan untuk memiliki sifat asertif ketika menghadapi dan melihat pelecehan seksual. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Tidak ada satupun ruang publik yang aman, terutama bagi kaum rentan seperti wanita dan juga anak-anak. Berdasarkan catatan tahunan 2022, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita mengatakan terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 50% di tahun 2021 dari tahun 2020. Sebagai seorang perempuan, saya dan juga Anda sangat mungkin menjadi korban berikutnya. Berdasarkan survei Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA 2022, salah satu ruang publik yakni transportasi umum menjadi 3 posisi teratas terjadinya pelecehan seksual. Setidaknya ada 4 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Nggak tahu kenapa di sebelah saya bapak saya masuk tangannya gitu di sela tas dengan rok gitu. Bapak-bapak kayak menyenggol terus dia kayak gesek-gesek paha dia kayak gitu-gitu. Psikolog klinis Cassandra Putranto mengatakan, pelecehan ataupun kejahatan seksual bisa menyebabkan dampak psikologis yang berat bagi korban. Menurut Cassandra, dampak yang dialami setiap korban berbeda. Bisa jadi itu akhirnya membebani pikiran mereka, mulai muncul perasaan tidak nyaman, perasaan takut, kemudian merasa dilecehkan, merasa tidak dihargai, bisa jadi kemudian down, sedih. Kan mereka mengalami re-experience karena ini berupa trauma. Menurut Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Siti Aminah Tardi, masih ada hambatan yang menjadi penyebab kasus pelecehan seksual jarang dilaporkan. Salah satunya pada sistem peradilan. Karena keterbatasan alat bukti, ya, kemudian juga pelayanan dari aparat penegak hukum, gitu, yang mungkin belum memandang pelecehan seksual sebagai sesuatu yang serius, gitu ya, masih dianggap
remeh. Meski demikian, Siti menambahkan terdapat 3 metode untuk menghadapi pelecehan seksual di transportasi umum, yakni ditegur, dialihkan, dilaporkan. Ia menegaskan pentingnya mengedukasi perempuan untuk memiliki sifat asertif ketika menghadapi dan melihat pelecehan seksual. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.